Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sui bergerak melintasi langit dan menyapu bintang-bintang besar di kejauhan. Hentikan dia. Tiba-tiba, Fu Yun melihat pikiran Sui dan berteriak keras. Aduh. Buddha Yunzen terletak di jalan di depan Sui, dan dia melakukan yang terbaik tanpa peringatan Fu Yun. Ledakan. Dengan jejak tangannya, alas lotus emas di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi alam Buddha yang luas dan luas, bersinar terang. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, memberikan pesona berlian yang lumayan. Sui bahkan tidak melihatnya, sosoknya tidak berhenti, seperti pedang yang tak tertandingi, bergegas. Ledakan. Ada lubang di alam Buddha yang luas di sisi itu, dan itu terkoyak, meledak menjadi hujan rintik-rintik keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dan menghilang. Ternyata serangan Sui terlalu mendominasi, menghancurkan alam Brahma dari platform Lotus kelas 12 seperti bambu yang patah. Adegan ini juga mengejutkan banyak dewa terdekat dan panik. Melihat sosok Sui, dia akan bergegas ke bintang besar itu, dan tiba-tiba, putaran matahari ungu yang menyilaukan datang untuk membunuh. Ledakan. Sosok Sui sangat terguncang sehingga dia mundur, darah menetes dari bibirnya. Perhatikan baik-baik, matahari ungu adalah segel Tao ungu yang aneh dan misterius. Ini Ren Beiyu. Dewa tertinggi pengadilan Dao Sanxing belum tiba di tempat kejadian, jadi dia mengorbankan segel Dao ini di udara, menghentikan Sui datang, dan melukai Sui. Tetap bersamaku. Tanpa menunggu reaksi Sui, Ren Beiyu menembak lagi, segel Dao ungu meledak menjadi cahaya ungu yang mengerikan, berubah menjadi urutan guntur yang bergulir, dan menghancurkan Sui dengan keras. Kekuatan penghancur membuat kekosongan di dekatnya meledak. Dewa atas lainnya telah tiba tepat waktu, dan mereka semua bergegas menuju Sui pada saat ini, satu persatu lebih cepat dari yang lain. Semua orang dapat melihat bahwa jika ini dikepung, Sui ditakdirkan untuk lebih beruntung. Pada saat ini, Sui juga merasakan bahaya dari situasi ini, dan tidak ragu untuk menggunakan kekuatan pedang 9 penjara. Ledakan. Kekuatan pedang yang menakutkan mematahkan urutan guntur ungu dalam satu gerakan. Dalam cahaya dan hujan yang mengamuk, Sui dan Sui melompat, seperti ikan yang melompat keluar dari sangkar, menyapu bintang besar yang diselimuti api merah, dan menghilang dalam sekejap. Dan penahanan lebih dari 10 dewa tingkat tinggi telah gagal. Sialan. Seseorang marah dan kesal, dan dia hanya selangkah lagi, tetapi melarikan diri oleh mangsanya. Ledakan. Fu Yun tidak berdamai, dia menembak dengan sekuat tenaga, melambaikan pengocok, dan meledak ke arah bintang besar di kejauhan. Jangan sia-siakan usahamu, tempat misterius lautan transformasi dewa ini ditutupi dengan aturan dan ketertiban jalan dewa kuno, bahkan jika Tuan Dewa bergerak, itu tidak bisa rusak. Dewa tertinggi dari 9 pengadilan yang mendalam mendengar Xiao menghela nafas, dan wajahnya penuh dengan keengganan. Lalu bagaimana Sui bisa bersembunyi dari blokade kita dan muncul di sini? Seseorang bertanya dengan cemberut. Tidak ada gunanya membahas hal-hal ini sekarang, saya paling khawatir tentang keselamatan putra-putra Tuhan itu. Ren Beiyu khawatir dan wajahnya jelek. Begitu kata-kata ini keluar, yang lain mengerang dan wajah mereka berubah. Sebelumnya, para dewa dari kubu masing-masing memasuki alam rahasia itu. Dan sekarang, dengan masuknya Sui, bagaimana mereka bisa membiarkan dewa-dewa itu pergi? Memikirkan konsekuensi ini, para dewa atas itu tidak bisa menahan napas dan menyadari bahwa itu tidak baik. Dewa-dewa itu semua adalah karakter generasi muda yang tiada taranya yang telah ditekuni oleh kubu masing-masing, dan memiliki harapan yang tinggi. Latar belakang dan identitas beberapa dewa jauh dari sebanding dengan dewa biasa. Jika sesuatu terjadi pada dewa-dewa ini, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi mereka, dan mereka bahkan tidak akan bisa kembali ke sekte. Kamu bajingan, biarkan kamu menjaga tempat ini dan berjaga-jaga, tetapi kamu membiarkan Sui ikut campur. Jika sesuatu terjadi pada dewa-dewa itu, aku akan bertanya padamu. Wen Xiao berteriak keras, membunuh dan menegur para dewa yang hadir.
Fu Yun berkata dengan tidak senang. Wen Xiao tua, semua orang melihat sebelumnya bahwa orang-orangmu dari pengadilan iblis 9 mendalam yang membawa Su Yi ke sini. Wen Xiao tertegun sejenak. Segera, dia mengetahui bahwa Su Yi Hua mengambil rupa Niu Huang dan datang bersama Lao Gui. Tiba-tiba, dia sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparnya. Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, mulai sekarang, tempat ini akan ditutup dan siap untuk bertempur. Ren Beiyu menarik napas dalam-dalam, matanya dingin, selama Su Yi berani keluar, dia akan segera dibunuh. Suara bagi penonton. Ekspresi semua orang untuk sementara waktu tidak menentu. Tetapi juga jelas bahwa ini adalah satu-satunya cara sejauh ini. Anda berkata, jika Anda mengundang putra Buddha Liansheng untuk datang dan pergi ke alam rahasia itu untuk berurusan dengan Su Yi, apakah itu mungkin? Tiba-tiba ada yang bertanya. Lotus. Liansheng, bisakah dia bertarung melawan Dewa Median? Fu Yun mencibir, bisakah dia memblokir pukulanku seperti itu Su Yi? Semua orang terdiam. Liansheng memang legenda dalam agama Buddha, bakat langka di dunia dewa, tetapi dibandingkan dengan Su Yi, bagaimanapun, itu masih jauh lebih rendah. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jangan ambil risiko, mulai sekarang, kita orang tua harus ditempatkan di sini, dan tidak boleh ada yang meremehkan. Nada Ren Beiyu dingin, kali ini, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Su Yi melarikan diri. Di dunia rahasia itu, Su Yi menghela napas panjang. Kali ini, menerobos pengepungan tampaknya berbahaya, tetapi bagi Su Yi, itu bukan apa-apa. Namun, pertempuran ini membuatnya semakin menyadari bahwa bahkan jika dia melangkah ke alam pamungkas, jika dia harus melawan dewa tingkat tinggi secara langsung, itu ditakdirkan untuk menjadi hasil dari kehilangan lebih banyak. Dan menang lebih sedikit. Bahkan jika Anda menggunakan kekuatan pedang 9 penjara, paling-paling Anda hanya dapat membantu diri Anda sendiri keluar dari masalah. Hampir tidak mungkin untuk membunuh dewa yang lebih tinggi. Namun, Su Yi tidak patah semangat. Kamu tahu, sebelum melangkah ke alam pamungkas, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan para dewa tingkat atas. Dibandingkan sebelumnya, setelah melangkah ke alam pamungkas, kekuatan tempurnya meningkat terlalu banyak. Selain itu, alam tertinggi memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan. Dibagi berdasarkan ranah, ini hanya pada tingkat awal, dan masih ada ruang besar untuk perbaikan. Selanjutnya, saya akan mencari tempat untuk menyembuhkan luka saya, dan melihat apakah dunia rahasia ini memiliki kesempatan yang saya butuhkan. Sambil memikirkannya, Su Yi melangkah maju. Semuanya gelap dan menyesakkan. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, berjalan maju, kesadarannya menyebar, dan dia merasakan nafas dunia rahasia ini. Segera, ada banyak pencerahan di hatinya. Apa yang telah berubah menjadi aturan tatanan dunia di ranah rahasia ini adalah kekuatan magis Dao, yang dibagi berdasarkan kualitas dan dapat dibandingkan dengan fragmen era tingkat pertama. Tempat ini tidak cocok untuk berkultivasi, tetapi ada peluang untuk menjadi dewa. Selama Anda dapat menemukannya, itu berarti Anda telah mengambil kesempatan untuk menjadi dewa. Bahaya di sini berasal dari udara mati yang menembus kehampaan, dan kemungkinan besar ada mayat hidup. Su Yi ingat beberapa rahasia yang berhubungan dengan Dewa Laut Huaxing. Di langit berbintang yang luas ini, ada banyak dunia rahasia serupa yang tersebar di sekitarnya. Setiap dunia rahasia sebenarnya diubah oleh mayat dan jiwa para dewa. Kekuatan jiwa para dewa telah berubah menjadi mayat hidup yang aneh di dunia rahasia. Kekuatan besar para dewa telah berubah menjadi aturan dan tatanan dunia rahasia. Dengan kata lain, memasuki dunia rahasia sama dengan memasuki mayat dewa. Pikirkan tentang ini dan itu luar biasa. Tapi itu benar. Dan kesempatan untuk menjadi dewa yang didistribusikan di dunia rahasia sebenarnya diubah oleh dewa yang ditinggalkan oleh para dewa. Di dunia luar, para dewa jatuh, bentuk dan roh dihancurkan, hanya ketuhanan yang tersisa. Di lautan para dewa, setelah para dewa jatuh, mayat, jiwa, jalan kekuasaan, dan ketuhanan mereka semua akan berubah menjadi dunia rahasia, seperti bintang, yang tersebar di langit berbintang yang luas ini.
Aturan dan tatanan dunia rahasia ini sebanding dengan fragmen era Orde Pertama, yang berarti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada dewa yang bertanggung jawab atas hukum Shinto Orde Pertama, meninggal di sini. Suyi diam-diam berkata, aku hanya tidak tahu seberapa kuat dewa ini. Ledakan. Di kejauhan, energi mati melonjak, dan lebih dari 10 sosok ilusi dan aneh bergegas keluar. Tapi sosok-sosok ini penuh dengan aura mati, dan sekilas bukan makhluk hidup. Ini adalah mayat hidup. Itu diubah oleh kekuatan jiwa para dewa, berkeliaran di dunia misterius ini, yang sangat aneh. Bunuh. Mayat hidup ini datang dengan ganas. Suyi bahkan tidak melihatnya, dia melambaikan jubah lengan bajunya. Suyi berpikir keras. Reinkarnasi, yang mengkhususkan diri dalam membunuh undead yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Segera, Suyi memperhatikan bahwa beberapa kristal menyilaukan tertinggal di tempat mayat hidup dilenyapkan. Dia segera berjalan, mengambil kristal, dan setelah sedikit indera, matanya tiba-tiba menjadi aneh. Dalam kristal-kristal itu, ada kekuatan yang berbintik-bintik dan rusak. Ada metode rahasia, kekuatan magis, dan pengalaman kultivasi. Ini jelas merupakan warisan dari Dao besar yang dikuasai oleh dewa yang berubah menjadi dunia rahasia ini sebelum kematiannya. Itu benar, undead itu awalnya diubah oleh kekuatan jiwa para dewa. Meskipun mereka sudah mati, mereka semua membawa beberapa ingatan dan kekuatan para dewa sebelum mereka hidup. Suyi merenung dan mengerti. Kristal yang berhubungan dengan jiwa ini sangat berharga, dan ini adalah kesempatan untuk diperoleh oleh setiap orang Taijing. Sayangnya, di mata Suyi, nilai itu kecil. Kedua, memiliki kekuatan Taoisme dan pengalaman kultivasi Li Fuyu yang lengkap sebelum kematiannya membuat Suyi memandang rendah hal-hal ini sama sekali. Namun, Suyi menyingkirkan kristal ini. Dia tidak bisa menggunakannya sendiri, tapi dia bisa menjadi jatah untuk monyet kecil. Ingat urlnya. Di jalan berikutnya, Suyi bertemu dengan beberapa undead satu demi satu, yang semuanya terhapus olehnya. Selain memanen beberapa kristal jiwa ilahi, mereka juga mengambil beberapa obat ilahi di sepanjang jalan. Obat-obatan ajaib ini sangat istimewa. Menurut spekulasi Suyi, kemungkinan besar obat-obatan tersebut dipadatkan oleh darah setelah jatuhnya para dewa. Nafas seksual. Bagi Suyi, obat-obatan ajaib ini berharga dan dapat digunakan olehnya. Segera, Suyi menemukan beberapa urat biji dan material divine, yang semuanya mengandung aura divine dan benar-benar material divine. Ini jelas ditransformasikan oleh otot dan tulang para dewa. Melihat kebenaran ini membuat Suyi merasa sedikit aneh. Tubuh, jiwa, ki dan darah, otot dan tulang, dan selaput kulit telah diubah menjadi harta yang berbeda, menjadi segala macam peluang di mata orang luar. Memikirkannya membuat orang merasakan kengerian dan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Segera, Suyi tidak bisa memikirkannya. Dalam kesadarannya, dia merasakan bahwa ada aura kekuatan Dao yang menakjubkan di tempat yang sangat jauh. Tidak ada kebetulan, ada kesempatan untuk menjadi dewa. Hampir pada saat yang bersamaan, Suyi merasakan ada pertempuran yang terjadi di tempat itu. Ledakan. Suasana kacau memenuhi langit dan bumi, Bikong Liu meledak lagi, terhempas ke tanah ratusan meter jauhnya, memercikkan asap dan debu ke langit. Terdengar suara tawa di dekatnya. Bikong Liu menggertakkan giginya dan bangkit dengan susah payah. Tubuhnya patah, rambut panjangnya tergerai, wajahnya pucat dan transparan, dan ada bekas telapak tangan berdarah di pipinya. Jelas menamparkan wajah. Di kejauhan, sekelompok dewa sedang menyaksikan pertempuran, dengan sombong. Nie Yun, putra tak tertandingi dari pengadilan Tao Sanxing, juga ada di antara mereka. Dan orang yang mengalahkan Kong Liu dengan tangan penuh dengan emas. Kali ini, Suyi tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Jin terus tersenyum, matanya bengis. Sambil berbicara, dia berjalan ke arah Bikong Liu. Pada hari-hari awal di Danau Loyun, negeri matahari abadi, Jin Buli pernah berperang melawan Bikong Liu. Pada saat kritis, Suyi yang berdiri, mendukung Bikong Liu, dan menjaga Jin. Masalah ini, banyak dari anak-anak Tuhan yang menyadari hal ini.
Mereka juga tahu bahwa alasan Jin Buli berurusan dengan Bikong Liu adalah untuk membalas dendam dan melampiaskan kebencian di hatinya. Ledakan. Segera, Bikong Liu terlempar lagi, dan tulang bahunya hancur dan runtuh. Kamu bisa membunuhku jika kamu memilikinya. Jika kamu tidak berani, itu hanya dapat membuktikan bahwa kamu adalah seorang pengecut. Bikong Liu mengertakkan gigi dan membuka mulutnya dengan kebencian di matanya. Oh, saya tidak akan tertipu. Jin Buli berkata ringan, pertempuran antara putra dewa adalah tentang menang dan kalah. Jika kamu mati, aku akan bertanggung jawab. Jelas, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tapi dia mengubah topik pembicaraan dan tersenyum jahat, menurutku, menginjak-injakmu, membuatmu kehilangan muka dan penghinaan, jauh lebih menyakitkan daripada membunuhmu. Aku senang. Bikong Liu menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara membosankan, uangmu tidak cukup. Semua orang terkejut, mendongak, dan mendapati bahwa Feng Wuji lah yang berbicara. Feng Wuji, apakah kamu mencoba memperjuangkan Bikong Liu? Jin mengerutkan kening. Tidak mungkin, aku hanya tidak suka omong kosongmu. Feng Wuji melingkarkan tangannya di dadanya, matanya mencibir. Aku pernah diinjak-injak oleh Su Yi, dan aku kehilangan muka, tetapi aku tidak berani membalas dendam pada Su Yi, tapi saya mengambil kemarahan orang lain, dan apa perbedaan antara bajingan yang tidak kompeten dan pemarah? Semua yang hadir saling berpandangan. Wajah Jin Buli berubah muram, dan berkata, Feng Wuji, jangan bicara kasar, ku dengar kamu takut dengan Su Yi itu ketika kamu berada di medan perang era dunia abadi. Kamu berani membuat para dewa itu tertawa terbahak-bahak. Dikatakan bahwa pada saat itu, leluhurmu, leluhur iblis Rahu, dipermalukan olehmu. Sudut bibir Feng Wuji berkedut. Kejadian ini menjadi lelucon di dunia dewa. Untuk alasan ini, setelah dia kembali ke domain dewa, dia ditegur oleh banyak klan dan tetua. Tapi dia tidak peduli. Karena dia dibiarkan hidup. Saya setidaknya memiliki pengetahuan diri, tetapi Anda hanya berani mengambil kemarahan orang lain, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Feng Wuji mencibir, jika saya adalah leluhur keluarga Anda, saya akan sangat marah sehingga saya harus mengangkat papan peti mati. Jin sangat marah. Mi Yeyun juga mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak senang cukup. Jangan memperhatikan Feng Wuji, cepat tekan Bikong Liu dan ambil harta di tubuhnya, kita tidak bisa menunda apapun. Lebih banyak waktu. Bagus. Jin Buli mengangguk. Dia melangkah maju dan membunuh Bikong Liu. Tunggu. Feng Wuji muncul di jalan Jin Buli entah dari mana, dan berkata, hasilnya sudah terbagi, jangan terlalu banyak. Apakah kamu benar-benar akan mendukung Bikong Liu? Wajah Jin tenggelam. Mi Yeyun juga tidak senang Feng Wuji, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur, jika tidak, hati-hati untuk menimbulkan masalah. Feng Wuji menggosok hidungnya, menghela napas panjang, dan berkata sambil tersenyum, saya orang yang makan lembut dan tidak keras, dan sejak saya berdiri hari ini, saya akan mengurusnya. Semua orang tercengang, dan wajah mereka menjadi tidak ramah. Bikong Liu sangat terkejut, dia tidak menyangka Feng Wuji akan membelanya. Pada saat ini, sebuah suara mendesah terdengar. Kamu orang yang bijak. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. Semua orang langsung melihat sosok kekar datang dari kejauhan, mengenakan jubah hijau, terbang keluar dari debu. Anda dapat dengan jelas melihat wajah orang-orang yang datang, dan semua dewa di lapangan seperti disambar petir, dan wajah mereka sangat berubah. Su Yi. Mengapa orang ini ada di sini? Bagaimana para dewa yang menunggu di luar tempat rahasia bisa mentolerir bitah ini? Terutama Jin Buli, kulit kepalanya mati rasa dan dia terengah-engah, dia tidak akan pernah lupa bahwa dia dilecehkan oleh Su Yi dalam pertempuran Danau Loyun di Kerajaan Matahari Abadi. Sungguh menyedihkan. Kenapa dia? Hati Mi Yeyun bergetar, tubuhnya tegang dengan tenang. Dalam pertempuran Danau Loyun, Su Yi pernah membunuh banyak dewa median sendirian, dan bahkan tembakan Buddha Gama gagal menjaga Su Yi. Semua ini membuat Mi Yeyun merasa takut dan meninggalkan bayangan di hatinya. Teman Su. Mata Bikong Liu melebar tak percaya.
Feng Wuji merasa lega dan berkata dengan ekspresi rumit, tentu saja, saya tidak salah baca sebelumnya, Lao Niu memang teman Tao yang Anda pura-pura. Sapi tua di mulutnya adalah Niu Huang. Suyi berkata, kali ini kamu membela Bikong Liu karena kamu melihat identitasku sebelumnya. Feng Wuji berkata dengan tenang, saya sudah menduga bahwa kepintaran kecil ini pasti tidak akan bisa menyembunyikan mata rekan-rekan Taois. Ini tidak sedikit pintar. Suyi menatap Feng Wuji dengan penuh arti. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke Jin Buli dan yang lainnya. Dia tidak berbicara sama sekali, hanya sekilas, yang membuat Mi Yeyun, Jin Buli dan yang lainnya merasa dingin di hati mereka, dan jiwa orang mati, berdiri di sana seperti angsa bodoh, bukan di semua berani bergerak. Ami hanya karakter kecil, semua keluhan tidak ada hubungannya dengan kami, kamu tidak membuat kami terengah-engah. Salah satu dewa tergagap, berkeringat di dahinya. Karakter kecil. Suyi tersenyum setengah tersenyum, bisakah karakter kecil menggertak temanku dengan tidak bermoral? Bikong Liu sebentar ya, kawan. Suyi menganggap dirinya sebagai teman. Untuk sementara, hati Bikong Liu bergemuruh, dan entah kenapa dia sangat senang, bahagia, dan bersemangat. Suyi, kami tidak takut. Jika kami ingin membunuh, kami akan membunuh, tetapi Anda tidak dapat mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan kami. Jin berkata dengan suara berat. Di lapangan. Kamu. Jin ketakutan dan matanya terbelah. Suyi berkata ringan, karena kamu tidak takut mati, maka biarkan aku melihat apakah kamu mati. Ekspresi Jin Buli berubah, matanya tertuju pada Suyi, ekspresinya penuh kebencian. Mengapa tidak mati? Suyi bertanya. Jin kehilangan kata-kata dan merasa sangat tidak nyaman. Sungguh konyol kamu berani berteriak bahwa kamu tidak takut mati. Suyi menggelengkan kepalanya. Sejak di alam abadi, dia tidak lagi memperhatikan apa yang disebut anak-anak dewa. Dan sekarang, bahkan, dia tidak tertarik untuk saling menindas. Sama seperti sekarang, seorang putra dewa tiada taraf yang arogan seperti Mi Yeyun juga ketakutan sampai terdiam, seperti berjalan di atas es tipis. Jangan khawatir, aku tidak tertarik untuk membunuhmu. Suyi berkata, namun, apakah kamu akan hidup atau mati pada akhirnya tergantung pada sikap para dewa di belakangmu. Berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya dan menggunakan kekuatan magis di lengan bajunya, menekan dewa-dewa ini dan memasukkan mereka ke dalam borgol. Lalu bagaimana denganku? Feng Wuji merasa sedikit bersalah, rekan Taois seharusnya tidak mempermalukanku untuk pria kecil yang begitu pintar, kan? Suyi tidak bisa menahan tawa dan berkata, sulit untuk mengatakannya, tetapi ketika saya pergi, saya ingin Anda menemani saya berjalan-jalan. Feng Wuji tiba-tiba tercerahkan, semangatnya terangkat, dan dia berkata dengan penuh semangat, apakah saya akan menjadi sandera sesama Taois? Saya pandai dalam hal ini. Suyi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.